D101482 jurusan Pendidikan Pariwisata. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang latar belakang Jenderal Sudirman yang menjadi kaki tangan Insinyur Soekarno. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 1916 di Purbalingga. Namun sejak lahir dia tidak hidup dengan kedua orang tua kandungnya, tapi ia hidup dengan kedua orang tua angkatnya yang merupakan saudara dari ibunya. Sejak kecil dia dididik dengan sangat baik sehingga dia menjadi pemuda yang sangat cerdas. Dari beliau kecil, dia tidak pernah diberitahu orang tua kandungnya. Yang ia tahu hanya orang tua angkatnya, ayahnya bernama Cokro Sunaryo dan ibunya yang bernama Tarsem. Orang tua angkatnya sangat menyayanginya dengan tulus, hingga pada saat usianya 18 tahun, dia mengetahui bahwa dia bukanlah anak kandung mereka. Dia pun diperkenankan untuk hidup bersama dengan orang tua kandungnya. Ayah kandung beliau yakni Karsid Kartawireja yang merupakan pekerja di pabrik gula di Banyumas, lebih tepatnya di Kalibagor. Sedangkan ibu beliau bernama Siem. Mereka dulu tinggal bersama di rumah saudaranya yang merupakan itu Ibu Tarsem. Ibu Tarsem ini memiliki suami yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat. Namun pada akhir tahun 1916, lebih tepatnya pada usia Jenderal Sudirman itu 11 bulan, Raden Cokro Sunaryo itu pensiun sebagai camat dan pindah ke Panggisan Cilacap. Dia pun membawa keluarganya pindah ke Cilacap, dan disitulah baru Jenderal Sudirman itu diadopsi dan dibawa juga pindah ke Cilacap. Nah, di Cilacaplah Jenderal Sudirman itu dibesarkan, dan hal ini pula yang menjadi alasan kenapa Jenderal Sudirman itu memiliki gelar Raden, karena Raden Cokro Sunaryo itu menganggap dirinya itu sebagai anaknya sendiri hingga memberikannya gelar Raden. Di Cilacap sendiri, orang tua Jenderal Sudirman yaitu Bapak Karsid dan Ibu Siem memiliki putra kedua yang bernama Muhammad Semingan. Namun pada usia Jenderal Sudirman masih berumur 6 tahun, Bapak Karsid atau ayah kandung Jenderal Sudirman itu meninggal dunia. Sehingga pada saat itu Ibu Siem menitipkan kembali putranya kepada Ibu Tarsem dan Bapak Cokro Sunaryo. Lalu Ibu Siem kembali ke kampung halamannya, yaitu di Parakan Kunci. Bersama dengan pamannya, dia diajarkan dan dibesarkan dengan cerita-cerita para pahlawan, lalu tata krama dan etika seorang priai, pentingnya etos kerja dan enakan rakyat jelata, dan juga untuk masalah keagamaan. Beliau dan adiknya itu belajar dengan Kiai Haji Kohar. Semakin hari tingkat ilmu pengetahuannya itu semakin bertambah hingga dia menjadi seorang yang taat beribadah saat tepat waktu. Bahkan ia sampai dipercaya menjadi pengumandang azan atau menjadi iqomah di masjid. Pada usia 7 tahun, Jenderal Sudirman bersekolah di Holland Inland School. Namun pada saat tahun kelima,
Jenderal Sudirman diminta untuk berhenti sekolah karena ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Namun permintaan itu sempat ditolak. Selanjutnya beliau dipindahkan ke sekolah menengah yang seperti taman siswa pada tahun ke-7. Lagi-lagi pada tahun ke-8 dia dipindahkan lagi ke sekolah menengah Wirotomo karena dengan alasan sekolah tersebut ditutup oleh ordonasi karena tidak terdaftar. Karena kebanyakan guru di Wirotomo itu seorang nasionalis, maka ia diajarkan dan belajar cara pandang menghadapi penjajah Belanda. Nah, mulai dari situ dia belajar dengan tekun hingga salah satu guru yang bernama Suwarjo mengatakan di saat yang lain masih mempelajari tingkat 1, dia sudah mulai mempelajari tingkat 2. Nah, dari situlah kecerdasan dan kepintaran Jenderal Sudirman itu terlihat. Gak hanya kepintaran dalam IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Belanda. Nah, Jenderal Sudirman juga mempunyai kekurangan, yaitu dia memiliki kekurangan dalam pelajaran aksara Jawa. Nah, selain itu juga, selain tentang kepintarannya di sekolah, dia juga sangat taat beribadah di bawah bimbingan gurunya yaitu Raden Muhammad Khalil. Dia juga terus mempelajari tentang ilmu agama Islam. Nah, selain itu dia juga berpartisipasi dalam organisasi dalam musik, sepak bola, dan sebagainya. Dalam masih sekolah menengah pun dia sudah dihormati dan disegani oleh masyarakat sebagai seorang yang beragama. Selang beberapa tahun, pada saat 1934, Raden Cokro Sunario atau lebih dikenal sebagai ayah angkatan Jenderal Sudirman meninggal dunia. Nah, maka dari itu mengakibatkan keluarga Jenderal Sudirman jatuh miskin. Namun ia tetap bisa sekolah, tetap diizinkan sekolah sampai ia lulus tanpa biaya. Setelah dia lulus pada usia 19 tahun, dia melanjutkan karirnya sebagai guru. Lalu ia melanjutkan sekolah keguruan di Quick School yang mana dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta. Namun takdir berkehendak lain. Jenderal Sudirman berhenti sekolah dikarenakan kekurangan biaya dan tidak difasilitasi lagi seperti sekolah sebelumnya. Lalu ia kembali lagi ke Cilacap dan lalu ia melanjutkan misinya yaitu mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah Cilacap. Nah, pada tahun yang sama yaitu tahun 1936, ia memutuskan untuk menikahi seorang gadis yang bernama Alfiah, yang dimana beliau merupakan anak dari pengusaha batik kaya raya. Jenderal Sudirman pun setelah menikah tinggal bersama mertuanya sambil menabung untuk membeli rumah sendiri. Nah, di
pernikahan ini ia mempunyai 7 orang anak, yang dimana 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Nah, sebagai guru, ia meskipun gajinya kecil, ia tetap berusaha dengan giat mengajar, memberikan ilmu kepada murid-muridnya, hingga pada suatu saat dia ditaikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Nah, meskipun perjalanannya itu sebagai kepala sekolah, dia tidak melupakan akan tugasnya menjadi kepala sekolah, yang dimana dia selalu mengurus administrasi sekolah, selalu memecahkan masalah yang ada di sekolah tersebut. Nah, selain menjadi guru, selain menjadi kepala sekolah, ia pun selalu berpartisipasi dalam masyarakat. Ia selalu ikut pengajian, selalu ceramah, selalu berdakwah di masjid-masjid tempat. Nah, latar belakang kehidupan Jenderal Sudirman itu sangat mengagumkan, sangat menginspirasi sekali. Maka dari itu, dia sangat-sangat dipercaya menjadi kaki tangan Insinyur Soekarno pada saat itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan, karena semua manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.